Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kami telah memutuskan bahwa kami bersedia untuk mewakili Sekte Tang dalam turnamen ini. Penatua Aswan mengangguk dan berkata, "Bagus, karena kalian sudah memutuskannya. Aku berharap yang terbaik untukmu. Namun aku harus mengingatkan kalian bahwa karena kalian mewakili Sekte Tang, kalian tidak akan menerima bantuan dalam turnamen dari akademi. Tim cadangan kalian hanya dapat dipilih dari Sekte Tang. Kalian akan sepenuhnya mandiri dan kemenanganmu atau kerugianmu tidak ada hubungannya dengan akademi." Ya, 7 dari mereka menjawab bersamaan. Secara alami, mereka memahami bahwa Penatua Aswan tidak berusaha membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Sebaliknya, dia ingin mereka memasuki kompetisi dengan benar. Penatua Aswan berkata, "Selanjutnya, aku akan memberitahu kalian tentang spesifikasi kompetisi. Ingat, kompetisi ini tidak seperti sebelumnya. Saat turnamen berusaha menarik sekte, akan ada peningkatan tajam dalam jumlah tim yang ambil bagian. Karenanya, persaingan akan menjadi kaku. Setelah penelitian oleh Kekaisaran Ryu, mereka memutuskan untuk menetapkan aturan berikut. Turnamen baru ini akan dinamai Turnamen Elit Master Jiwa Muda. Karena ada banyak tim yang ambil bagian di dalamnya, akan ada babak penyisihan hingga hanya 32 tim yang tersisa. 32 tim teratas akan dibagi menjadi 4 grup. 2 tim teratas dari setiap grup akan masuk 8 besar. Kemudian, setiap putaran akan memiliki eliminasi individu dan komponen grup. Di setiap babak, setiap tim yang berpartisipasi dapat mengirim 7 peserta dan hanya 7 setelah daftar nama telah dikonfirmasi. Itu tidak dapat diubah. Pertama, akan ada putaran eliminasi individu. 2 tim lawan masing-masing akan mengirim pesaing. Setelah pesaing mengalahkan lawan, mereka akan terus berjuang sampai mereka kalah atau peserta dapat memilih untuk meninggalkan pertandingan secara sukarela. Kemenangan akan memberi 1 poin dan tim yang menang dari babak penyisihan individu akan diberi 2 poin. Setelah babak penyisihan individu akan maju ke babak grup 7 lawan 7. Peserta masih akan 7 yang mengambil bagian dalam eliminasi individu tanpa istirahat di antara keduanya. Bahkan jika tim terluka dan tidak dapat mengirim 7 anggota, tidak akan ada pengganti. Tim yang menang dari babak grup akan mendapatkan 5 poin. Di babak penyisihan, tim dengan jumlah poin lebih tinggi akan menang. Ketika mereka mendengar aturan kompetisi, 7 Monster Strike jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Penatua Aswan melanjutkan, "Aku percaya bahwa kalian telah menyadari bahwa dalam aturan baru, yang penting adalah kecakapan individu. Babak eliminasi individu sangat penting. Jika kalian bisa memenangkan semua poin dari babak penyisihan individu, maka kalian akan memenangkan pertandingan tanpa harus memasuki babak grup. Karenanya, urutan siapa yang bertanding sangat penting. Jadi, kalian harus kembali dan melakukan riset dan menemukan yang paling cocok." Di sini Penatua Aswan mengalihkan pandangannya ke samping, memandang Wang Qier dan yang lainnya dan berkata, "Di depan kalian adalah mereka yang mengambil bagian dari turnamen elit benua. Karena kinerja luar biasa mereka saat itu, mereka membawa kejayaan ke akademi dan dianugerahi gelar 7 Monster Strike. Dalam pertandingan ini, mereka akan tetap berpartisipasi tetapi tidak atas nama sekolah. Sedang untuk kalian bertujuh, kalian akan mewakili sekolah sebagai anggota utama atau sebagai pengganti. Aku harap kalian tidak akan mengecewakan sekolah dan mendapatkan hasil yang terbaik." "Sauze." "Ya," jawab Yan Sauze. Dia maju selangkah dan berkata, "Tim baru akan dipimpin oleh Wang Qier. Anggota tim utama termasuk Dewa Bin, Ning Tian, Zulu, Fu Feng, Si Huanyu, dan Chao Jin Xuan. Anggota tim pengganti adalah Shao Si Chen, Lan Susu, dan Lan Luo Luo. Karena sifat khusus dari kompetisi ini, sekolah tidak akan mengirim peserta yang levelnya lebih rendah, sehingga memberi kita kesempatan bertarung." Baru pada saat itulah Yu Hao dan yang lainnya tahu bahwa 10 dari mereka yang dipanggil mungkin tidak tahu mengapa mereka dipanggil. Setelah mereka mendengar penjelasan Penatua Aswan serta pengumuman Yan Sauze, wajah mereka semua berubah. Chao Jin Xuan, Xiao Si Chen, dan saudara Lan semuanya bersemangat.
Bagi mereka untuk mewakili Shrek adalah suatu kehormatan yang tak terbayangkan. Meskipun itu, karena 7 maksud Shrek tidak dapat mengambil bagian, itu masih merupakan kesempatan yang sangat baik yang dapat mereka usahakan untuk raih. Namun, yang lain mengenakan ekspresi yang lebih buruk. Sebagai seorang siswa di halaman dalam, Dewa Bin dan Ningtian punya berita tentang hal ini. Namun mereka tidak pernah mengharapkan akademi untuk memilih seorang gadis yang menyerupai Wang Dong-er menjadi kapten mereka. Di antara mereka Dewa Bin dan Ningtian, keduanya berharap menjadi kapten. Mengenakan ekspresi buruk di wajah mereka, wajah Dewa Bin sehitam pot. Dia tidak pernah cenderung menyembunyikan emosinya, dan karenanya dia mengepalkan tangannya dengan erat. Jika tidak ada masalah lain, ini akan ditetapkan seperti itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan menjalani pelatihan khusus, kata Dekan Yan Shaozi. Dewa Bin maju selangkah. Dekan Yan Shaozi mengangkat alisnya ketika dia melihat murid yang berbakat dan berkepala panas ini. Dewa Bin berkata, Dekan Yan, bolehkah aku bertanya apa kriteria untuk pemilihan kapten baru kami? Yan Shaozi sedikit tersenyum dan berkata, kekuatan tentu saja. Wang Qir baru saja bergabung dengan halaman dalam sebagai murid tahun ini, dan dia adalah seorang kaisar jiwa tipe penyerang. Di antara kalian, dia adalah yang terkuat, dan karenanya dia akan menjadi kaptenmu. Dewa Bin memprotes, tingkat tidak mewakili segalanya. Saat dia mengatakan ini, dia melirik Yu Hao. Dia benar, Yu Hao adalah bukti pendapatnya. Dia tidak tahu berapa kali dia membuktikannya kepada orang lain. Yan Shaozi berkata dengan dingin, kembalilah ke tempatmu. Di depan dekan Departemen Jiwa Bela Diri, Dewa Bin tidak berani mengatakan apapun. Tidak peduli seberapa tidak senangnya dia, yang bisa dia lakukan adalah kembali ke barisannya. Yan Shaozi berkata dengan suara rendah, untuk membiasakan semua orang dengan aturan baru, serta untuk menilai keterampilan semua orang, kita sekarang akan melakukan pertandingan antara tim lama dan tim baru. Karena tim baru saja dibentuk, mereka masih perlu waktu untuk belajar bekerja sama. Karenanya, kita hanya akan melakukan babak penyisian individu untuk hari ini. Tim pertama yang sepenuhnya dihilangkan akan kalah karena ada perbedaan kekuatan antara kedua tim. Tim baru dapat mengirim 10 orang. Penghapusan individu, 7 maksud Shrek tampak emosi. Tim baru termasuk Wang Qir tampak sangat bersemangat untuk mencobanya. Jelas mereka tidak percaya bahwa tim lama lebih baik daripada mereka. Pertandingan ini akan diadakan di arena duel jiwa. Ayo pergi. Sebuah ferry sudah menunggu mereka di pavilion Dewa Laut. Semua orang naik ferry saat menuju ke area duel jiwa. Itu adalah tempat yang lebih besar, dan karenanya mereka bisa lebih menunjukkan kekuatan mereka di sana. Dewa Bin menatap tajam ke arah Wu Yu Hao yang ada di seberangnya. Cahaya berputar di pupil matanya. Meskipun dia yakin dengan kemampuannya sendiri, dia belum pernah mengalahkan Yu Hao sekalipun selama bertahun-tahun. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Meskipun dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu karena keterampilan fusi jiwa bela diri Yu Hao dan Wang Dong-er, dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan mereka bahkan jika dia menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri yang dia miliki dengan Zulu. Sekali lagi, kesempatan lain muncul dengan sendirinya. Kali ini mereka akan berlaga di babak penyisian individu. Tidak akan ada keterampilan fusi jiwa bela diri. Bisakah dia mengalahkan Yu Hao dalam pertarungan 1 lawan 1? Yu Hao duduk di seberangnya, tetapi dia tidak memandang Dewa Bin. Secara alami, dia tidak akan menyibukkan diri dengan apa yang dia pikirkan sehubungan dengan musuh bebuyutannya yang telah membunuh ibunya. Kebencian akan selalu muncul di hati Wu Yu Hao setiap kali dia melihatnya. Tidak peduli seberapa besar dia telah menjadi lebih tenang, dia takut tidak bisa mengendalikan emosi ini dan mungkin akan bertindak sembrono membunuhnya di akademi. Aku seorang Raja Roh 5 Cincin. Ibu, dapatkah kamu melihatnya? Aku sudah menjadi Raja Roh. Di masa depan, aku akan menuju ke istana Adipati Harimau Putih dan membalas dendammu. Aku akan membuat mereka yang menyebabkan kita menderita membayar untuk apa yang mereka lakukan. Dengan pemikiran ini di benaknya, mata Yu Hao sedikit sayu. Namun, dia juga melihat lurus ke depan.
ke arah Wang Qi'er. Wang Dong'er dengan lembut menjepit tangannya. Tubuh Yu Hao membeku dan kemudian dia sadar kembali. Apakah begitu mengasyikkan? Wang Dong'er bertanya setengah bercanda. Yu Hao tersenyum pahit dan menjawab, tidak, aku sedang memikirkan banyak hal. Wang Dong'er mengangguk dan menatap permukaan danau yang jernih. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku... Chou Jinsuan tergagah. Ketua kelas, mengapa kamu tidak memperkenalkan pada kami keindahan di sebelahmu ini? Halo cantik, aku Chou Jinsuan. Aku dulu teman sekelas ketua Wu Yu Hao. Wang Dong'er memandangnya dengan dingin dan berkata, apa yang harus diperkenalkan? Apakah kau tidak mengenaliku setelah aku mengubah gaya rambutku? Setelah dia mengatakan itu, keempat orang dari kelas semua tertegun. Mengapa suara ini terdengar begitu akrab? Begitu juga nadanya. Pupil Chou Jinsuan berkontraksi saat dia bertukar pandangan dengan Zhao Zichen. Kemudian mereka berseru serentak, Wang Dong. Wang Dong'er menahan tawa dan berkata, ya, itu aku. Chou Jinsuan menatap dengan kaget dan berkata, Kamu seorang wanita dan kamu persis menyerupai kapten kami. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua kelas beritahu kami sekarang apa yang sedang terjadi. Apa ini? Yu Hao terkekeh. Dia berpakaian seperti anak laki-laki. Zhao Zichen menunjuk Yu Hao dan kemudian Wang Dong'er. Berpakaian seperti anak laki-laki. Jadi, kalian berdua hidup bersama di masa lalu. Tahukah kamu tentang ini? Surga. Kalian berdua hidup bersama di usia yang begitu muda. Benar-benar surga. Wang Dong'er berdiri. Tiba-tiba wajahnya memerah karena marah. Dia berkata, apa yang kau maksud dengan hidup bersama di usia yang begitu muda? Saat itu, aku masih seorang siswa laki-laki. Kami tidak tinggal bersama. Zhao Zichen terkekeh dan berkata, benar-benar, kamu tidak hidup bersama. Yang kamu lakukan hanya tidur di kamar yang sama. Dengan itu, semua orang di sekitar mereka tidak bisa menahan senyum. Mata Wang Dong'er menyipit. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Zhao Zichen, jika kau punya nyali, naiklah dulu nanti jika aku tidak mengalahkanmu sampai babak belur. Nama keluarga aku bukan Wang. Zhao Zichen tidak tertarik pada tipuannya. Dia segera mengadopsi nada serius dan berkata, bukan aku yang memutuskan kapan harus naik nanti. Aku akan mendengarkan kaptenku. Oke, kalau begitu, kau akan naik lebih dulu. Suara jelas Wang Qi'er melayang. Hah, kapten? Zhao Zichen menatap Wang Qi'er dengan kaget. Wang Qi'er mengabaikannya. Tidak ada yang tahu mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk membantu Wang Dong'er. Ekspresi Wang Dong'er segera berubah. Baik sekali, di pertandingan nanti, aku ingin menjadi yang pertama bertarung, kakak senior. Bebe tersenyum dan mengangguk. Zhao Zichen tampak kecewa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku lupa bahwa dia persis menyerupai kapten kita. Mereka pasti bersaudara. Aku bodoh. Chou Jinsuan, itu semua salahmu. Kamu memaksa aku dalam hal ini. Ketua kelas, aku telah dianiaya. Wang Dong'er adalah ketua kelas saat itu. Dia jelas tidak memanggil Yu Hao di sini. Ketika tontonan ini berakhir, Perry mencapai tepi danau. Dipimpin oleh penatua asuhan Yan Shaozi dan Chai Mi-er, mereka menuju ke arena duel jiwa. Ekspresi Zhao Zichen tampak tertekan. Persiapan sudah selesai di arena duel jiwa. Penatua asuhan dan dua dekan secara alami akan bertindak sebagai hakim. Penatua asuhan dan Chai Mi-er berdiri di samping. Yan Shaozi berkata kepada kedua tim, kalian masing-masing akan mengambil satu sisi. Kapten akan memutuskan urutan pertempuran. Setelah beberapa saat, kirim rekan setim pertama kalian keluar. Aku akan menjadi hakim. Kalian punya 10 menit. Kedua sisi berdiri di ujung yang berlawanan. 7 Master Strike secara alami tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa pemikiran, BB mulai membagi mereka menjadi beberapa tim. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Wang Dong'er adalah yang pertama pergi. Sisi lain lebih riuh. Kamu akan menjadi yang pertama nanti, kata Wang Qi'er sambil menunjuk Zhao Zichen. Zhao Zichen memiliki ekspresi pahit di wajahnya ketika dia berkata, Kapten, kita akan melawan mereka. Jika kita ingin membingungkan mereka, kamu harus mengirim seseorang dengan kemampuan yang mampu menyaingi Wang Dong'er. Aku rasa aku tidak bisa melakukan itu.
Wang Qier mengerutkan kening dan berkata, apa gunanya orang yang tidak jujur? Karena aku sudah berjanji kepada mereka, kamu akan menjadi yang pertama pergi. Apakah kamu punya pertanyaan lagi? Zhou Zichen telah menyadari betapa mendominasinya Wang Qier. Dia tidak mengatakan apa-apa, namun hanya karena dia diam. Tidak berarti yang lain tidak keberatan. Dai Huabin mendengus dingin dan berkata, sebagai kapten, bagaimana kamu tidak mengerahkan rekan satu timmu tanpa meminta persetujuan kami terlebih dahulu? Apakah ini yang ingin kamu menangkan? Bagiku, aku pikir kamu ingin kita kalah dengan sengaja karena kamu memiliki ikatan yang baik dengan mereka. Wang Qier memelototinya. Tiba-tiba, Dai Huabin merasa jantungnya mencekik, seolah-olah binatang buas yang menakutkan sedang menatapnya. Aku tidak mengerti dirimu. Ini adalah pertarungan, dan tujuannya adalah untuk membuat semua orang saling mengenal. Apakah ada masalah dengan mengirim orang tertentu terlebih dahulu? Apakah pertarungan persahabatan begitu penting? Yang kita inginkan adalah mengalahkan mereka di turnamen elit master jiwa muda. Jika kamu tidak dapat menghormati perintahku, kamu bebas untuk berhenti. Kamu... Dai Huabin berada di ambang meledak dari kemarahan. Namun Zulu yang ada di sisinya menariknya kembali. Dai Huabin tidak mengatakan apa-apa, namun Wu Feng berkata dengan misterius, Kapten, kemiripanmu dengan Wang Dong'er tidak biasa. Apakah kalian saudara perempuan? Mata Wang Qier berubah dingin dan dia berkata, aku hanya akan mengatakannya sekali. Aku tidak punya hubungan darah dengannya. Kami adalah lawan selain itu. Kami tidak memiliki ikatan lain. Apakah itu jelas? Wu Feng memelototinya. Apa yang salah denganmu? Tidak bisakah kau berbicara dengan baik? Wang Qier berbalik dan menatap Wu Feng. Pada saat itu, energi yang kuat melonjak dari tubuhnya. Wu Feng memiliki jiwa bela diri tipe naga, namun di depan Wang Qier, dia tidak bisa menenangkan diri. Bahkan jika dia melepaskan jiwa bela dirinya, dia mundur selangkah karena terkejut memandang Wang Qier dengan cahaya yang sama sekali berbeda. Penindasan superior, bagaimana ini mungkin? Apa jiwa bela dirimu? Wang Qier mengabaikannya. Dia menoleh untuk melihat Zhou Zichen dan berkata, pergilah, jangan khawatir tentang menang atau kalah, cobalah yang terbaik. Oke, jawab Zhou Zichen setuju. Dia berbalik dan berjalan menuju arena. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Wang Qier lebih menakutkan daripada Wang Dong'er. Dai Huabin dan Wu Feng bukan orang lemah, tapi dia masih bisa mendominasi mereka berdua. Tidak heran, sekolah menjadikannya kapten. Yang terbaik adalah tidak menyinggungnya. Dia dengan cepat berjalan ke tengah arena. Dari sisi lain, Wang Dong'er juga muncul. Zhou Zichen memasang ekspresi sedih ketika dia berkata, ketua kelas, tolong tunjukkan belas kasihan. Jangan merusak wajah tampanku. Kebahagiaan hidupku tergantung padanya. Wang Dong'er tertawa. Itu tidak benar. Aku merasa bahwa wajahmu adalah kekecewaan bagi seluruh umat manusia. Biarkan aku melakukan beberapa operasi kosmetik untukmu. Yan Shaoze yang berdiri di tengah arena berkata, sudah cukup, mari kita mulai. Dengan itu, Dekan Yan Shaoze perlahan mundur beberapa langkah. Dekan Yan Shaoze berseru, mulai. Zhou Zichen segera melepaskan jiwa bela dirinya. Sebuah kitab harta karun tebal menggantung di udara. 2 cincin jiwa kuning dan 2 cincin jiwa ungu berputar. Di sekitar buku tebal itu, Zhou Zichen sekarang adalah leluhur jiwa 4 cincin, namun kekuatan jiwanya sudah di peringkat 48 dan dia tidak jauh dari menjadi Raja Roh. Di kelas 1, dia dianggap luar biasa. Saat baru saja dia merilis kitab harta karun Wang Dong'er bergerak. Dia tidak buru-buru melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi dia melompat dan berlari menuju Zhou Zichen. Strategi Zhou Zichen adalah pemanggilan. Keistimewaan kitab harta karunnya adalah ketika memperoleh cincin jiwa, itu bisa menjebak binatang buas yang terbunuh di dalamnya. Zhou Zichen segera mengaktifkan keterampilan-keterampilan jiwanya, di mana pemanggilan jiwa binatang berlaku. Wang Dong'er belum menggunakan keterampilan jiwanya dan Zhou Zichen berhasil menekan Wang Dong'er. Untuk beberapa saat ia bahagia. Ini seperti mimpi di siang bolong. Dia berusaha menekan Wang Dong'er untuk mengakui kekalahannya. Namun, kesenangannya usai. Energi jiwa yang kuat mulai bergetar. Sinar cahaya keemasan sekitar 30 meter tiba-tiba muncul. Jiwa binatangnya dibersihkan oleh cahaya-cahaya keemasan ini. Cincin jiwa keempat dan kelima Wang Dong'er bersinar. Saat formasi heksagram menendang, bahkan Zhou Zichen tersapu oleh cahaya keemasan terang. Tidak bisa bergerak karena cahaya
Tidak mungkin dia bisa bergerak lagi. Dia mencoba mengangkat tangannya untuk mengakui kekalahan. Ketika cahaya keemasan menghilang, Zhao Zichen berbaring di tanah dengan ekspresi sedih di wajahnya. Api cahaya telah menghabiskan kekuatan jiwanya. Jika Wang Dong'er tidak menarik kembali kekuatannya tepat waktu, pakaiannya mungkin telah terbakar. Dekan Yan Shoze berkata sambil tersenyum, penampilan Zichen layak. Pergi. Kirim yang berikutnya. Zhao Zichen bersuka cita. Bukan hal buruk meninggalkan kesan baik pada dekannya. Dia dengan cepat membungkuk ke Yan Shoze, memberi acungan jempol kepada Wang Dong'er dan kembali ke sudut timnya. Wang Qi'er memandang rekan satu timnya, menunjuk dengan tangannya dan berkata, giliranmu. Itu adalah Lan Susu. Lan Susu dan Lan Luo sama-sama seorang leluhur jiwa. Mereka adalah master jiwa sistem kontrol pertempuran. Alasan mereka dipilih sebagai pengganti tim utama adalah karena keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Dalam pertarungan 1 lawan 1, bagaimana mungkin mereka bisa melawan Wang Dong? Jelas, mereka tidak bisa, karena mereka dengan cepat dikalahkan oleh Wang Dong'er setelah mereka dikirim untuk berperang satu persatu. 3-0. 7 Monster Strike memiliki skor 3. Selanjutnya kamu, orang keempat yang ditunjuk oleh Wang Qi'er adalah Si Huanyu. Dibandingkan dengan Lan Susu dan Lan Luo, Si Huanyu jauh lebih kuat. Lagi pula dalam hal kultivasi, ia bisa dianggap sebagai salah satu yang paling kuat bersama Dai Huabin dan Ning Tian. Ketika Si Huanyu naik, gelombang pertempuran berubah. Meskipun dia akhirnya dikalahkan, dia bisa menghabiskan banyak energi jiwa Wang Dong'er. Dong'er kembali, kita akan mengakui kekalahan di babak ini dan menggantimu keluar. Setelah Wang Qi'er mengirim rekan timnya yang kelima, yaitu Ning Tian BB, mengingatkan Wang Dong'er. Performa Wang Dong'er sangat bagus karena dia berhasil memenangkan 4 pertempuran berturut-turut. Caito naik. BB memberi isyarat pada He Caito. He Caito melangkah ke arena. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.